Saat membangun sebuah usaha, tidak semuanya bisa serta-merta berjalan mulus dan mendapatkan banyak keuntungan. Ada juga masa-masa ketika usaha yang dijalani harus mengalami kebangkrutan. Jangan dikira yang mengalaminya hanya mereka yang usahanya kecil-kecil saja. Perusahaan besar sekelas Apple pun juga pernah berada di fase ini. Kegagalannya pun tidak hanya dihadapi ketika memulai saja, tapi juga ketika sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, simak perusahaan apa saja yang mengalami hal ini dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Yang pertama, Apple. Pada tahun 1985, Apple mengalami masalah internal, sehingga Steve Jobs dikudeta dan digantikan dengan John Sculley. Hal ini menyebabkan produksi Apple yang macet hingga akhir tahun mengalami kerugian sampai 867 juta dolar pada tahun 1997. Apple mengalami puncak kritisnya juga ketika Microsoft mendominasi pasar komputer. Mereka akhirnya mengakuisisi perusahaan milik Jobs yang bernama Next dan menjadikannya kembali CEO. Akhirnya banyak strategi yang dirancang yang membuat perusahaan ini berhasil. Jobs juga menggandeng perusahaan musuh yaitu Microsoft untuk kontrak selama 5 tahun yang menguntungkan mereka. Yang kedua, Lego. Saat ini mungkin akan hampir selalu menemukan Lego di keranjang mainan anak-anak. Tapi ternyata di awal tahun 2000-an mainan ini sempat hampir bangkrut. Akan tetapi akhirnya mereka bisa bertahan karena adanya satu produk unggulan yaitu Bionicle, action figure yang buildable untuk memerangi tokoh musuh fantasi. Yang ketiga, Polaroid. Pada tahun 1970-an, Polaroid menjadi sebuah kamera instan yang sangat populer. Ketika membuat produk untuk membuat video, ternyata mereka kalah dengan Sony yang lebih mendunia. Polaroid akhirnya memfokuskan diri pada dunia fotografi analog, namun kembali kalah karena dunia fotografi mulai masuk ke era digital. Akhirnya mereka harus terlilit utang sampai bangkrut 2 kali. Akan tetapi setelah kebangkrutannya yang kedua, merek ini dibeli oleh Impossible Project dan berhasil berjaya kembali. Yang keempat, Sido muncul. Tahun 2004, Irwan Hidayat yang merupakan seorang presiden direktur perusahaan Sido muncul harus menghadapi tantangan berupa kebangkrutan yang ada di depan mata. Perusahaan ini sempat memiliki utang yang mencapai 160 miliar dan terus bertambah, padahal dana yang dimiliki hanya 10 miliar. Karena tak ingin terjebak terus-terusan di dilema ini, akhirnya Irwan mendapatkan ide brilian berupa pemilihan bintang iklan yang namanya sedang naik. Salah satunya kala itu adalah Mbak Marijan. Yang kelima, Yasa Singgih dari Men's Republic. Di usianya yang masih muda, Yasa Singgih mencoba berbisnis dengan membuka kedai kopi. Tapi ternyata baru 10 bulan berdiri bisnisnya, sudah harus mengalami kebangkrutan dan kehilangan uang 100 juta. Pengalaman ini tak membuatnya menyerah begitu saja. Ia melihat peluang akan masih minimnya usaha produk fashion untuk pria, sehingga memutuskan untuk membangun Men's Republic dan tetap mengalami berbagai keterbatasan sebelum akhirnya mereknya jadi seterkenal sekarang. Yang keenam, Netflix. Sebelum sesukses sekarang, ternyata Netflix sempat mengalami masa sulit di tahun 2011.
yaitu ketika mereka menetapkan aturan untuk berlangganan dengan dua layanan berbeda. Antara lain adalah Qwikster yang mengenakan biaya $16 setiap bulan. Disebabkan oleh hal ini, akhirnya ada 800.000 pelanggan yang memilih meninggalkannya dan membuat sahamnya turun drastis. Akhirnya mereka memilih untuk membatalkan kebijakan ini dan perlahan-lahan bangkit kembali dengan serial spesial Netflix.